Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Kevin Iboa Simanjuntak dengan NIM 210306055 dari kelas PTNA Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu adalah Ibu Tati Vidiana Sara SPTMP mengenai metabolisme air. Soal pertama, jelaskan 3 sistem kompensasi pada tubuh. Yang pertama adalah sistem dapat darah. Jadi sistem dapat darah itu merupakan larutan yang mengandung campuran asam, lemak dan juga basa konjugasinya. Dan juga begitu sebaliknya. Nah, larutan ini berfungsi untuk menjaga pH agar tetap konstan atau tetap dia dalam keadaan tetap. Nah, secara alami darah mengandung sistem dapat darah untuk mempertahankan pH darah agar dalam tetap keadaan dalam normal, itu adalah 7,4 seperti terdapat dalam skema kita, yang memerlukan perbandingan kadar garam bikarbonat dan juga kadar asam bikarbonatnya itu 20:1. Yang kedua itu ada sistem pernapasan atau respirasi. Nah, sistem ini melibatkan adanya pemasukan O2 dan juga pelepasan CO2 di alveoli, kemudian transportasi O2 dari alveoli ke jaringan dan transportasi CO2 ke alveoli kemudian ditentukan oleh difusi udara, yaitu tekanan seperti gambar di skema. Nah, jadi ini ditentukan oleh proses difusi udara, yaitu tekanan parsial gas dalam udara pernapasan atau dalam PO2 dan juga PCO2. Kemudian ada transportasi O2 dalam darah, itu dia berbentuk yang pertama gas larut dalam plasma, itu jumlahnya sedikit. Kemudian yang kedua, O2 terikat hemoglobin atau HbO2. Kemudian transportasi CO2 juga dalam darah berbentuk yang pertama gas larut dalam plasma, dia berjumlah sedikit. Yang kedua, asam karbonat yang larut dalam plasma itu jumlahnya sama juga dengan sedikit. Kemudian yang ketiga ada ikatan karba amino dengan protein darah termasuk Hb, itu dia sejumlah 20%. Kemudian yang keempat ada garam bikarbonat yang berjumlah 70%. Nah, sistem kompensasi yang ketiga itu adalah sistem ekskresi ginjal. Nah, ini merupakan sistem yang mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara yang pertama itu memobilisasi ion H+ di tubulus proksimal. Kita bisa di sini dengan reabsorpsi Na. Yang kedua itu sekresi H+ di tubulus distal ditukar dengan Na. Dan yang ketiga itu membentuk amonia NH4 atau NH4+ di tubulus distal. Kita bisa lihat di skema. Nah, di sini dia menggantikan Na+ yang terpakai untuk mensekresi H+ di tubulus distal yang pertama. Kemudian usaha penghematan Na+ mengikat bikarbonat. Nah, soal yang kedua itu adalah jelaskan metabolisme air pada ternak. Nah, air merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia, itu dia H2O, yang berfungsi sebagai penyusun jaringan pada hewan dan juga tumbuhan. Nah, air yang masuk ke dalam mulut akan membantu proses pencernaan. Seperti contohnya itu dia pada pembentukan enzim yang dihidrolisis, yaitu sukrosa. Air juga akan membantu sebagai pelumas dan juga mengangkut berbagai zat yang berfungsi sebagai media pengangkutan bahan makanan ke dalam maupun keluar sel. Kemudian air juga akan masuk ke dalam pembuluh kapiler ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Lalu juga air itu akan membantu jantung memompa darah lalu sampai ke paru-paru dan akan terjadinya proses pertukaran oksigen. Kemudian pada organ hati, air juga akan membantu proses metabolisme lemak, protein dan juga karbohidrat. Kemudian pertanyaan yang ketiga,
Jelaskan asal sumber air pada tubuh ternak. Nah, saya menggunakan skema sedikit. Nah, jadi yang pertama, air pada ternak itu dia berasal dari air minum. Ini dia. Nah, sebaiknya dianjurkan penyediaan air untuk ternak disediakan secara ad libitum, yaitu pemberian air minum tidak dibatasi jumlahnya atau selalu tersedia. Yang kedua itu sumber air pada ternak itu melalui dari pakan atau makanannya. Jadi biasanya itu pakan hijauan yang dikonsumsi oleh ternak akan mengandung air, tapi apabila terlalu banyak atau kelebihan air pada suatu pakan juga akan membuat mikroorganisme tetap hidup dan dapat menyebabkan kematian pada hewan ternak tersebut. Nah, jadi pada pakan itu tidak boleh sangat berlebih air. Yang ketiga itu adalah air metabolik. Nah, air ini dapat dihasilkan melalui hasil oksidasi makanan dan juga sintesa dari molekul kompleks di dalam tubuh. Air metabolik juga biasanya terdapat dan dapat diproses di dalam tubuh ternak itu sendiri. Nah, bagaimana cara menghitung air metabolik? Nah, di penghitungan air metabolik sini saya sudah membuatnya di dalam kertas lembar. Jadi saya membacakan soalnya. Bila satu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat, jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik adalah. Jadi kita ketahui di sini zat-zat makanan itu yang pertama karbohidrat, dia memiliki air metabolik asal oksidasinya itu sebanyak 60, kemudian rata-rata kalorinya 400, dan air metabolik per 100 kalori energi metabolis adalah 15,0. Kemudian di protein dia 42 air metabolik asal oksidasinya, kemudian rata-rata kilokalorinya 400, kemudian air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisnya adalah 10,5. Kemudian lemak, dia terdapat air metabolik hasil oksidasinya 100 gram, kemudian rata-rata kalorinya adalah 900, dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisnya dia 11,1. Jadi penghitungan air metabolik dalam 100 gram langsung, pertama itu 10 gram protein kali 4 sama dengan 40 kilokalori, kemudian 20 gram lemak kali 9 sama dengan 180 kilokalori, kemudian 55 gram karbohidrat kali 220 per 440. Jadi yang pertama 40 kilokalori menghasilkan 40 kali 0,15 kilokalori sama dengan 40,2 gram air metabolik. Yang kedua dapat ditemukan 180 kilokalori menghasilkan 180 dikali 0,11 kilokalori yang berjumlah 19,98 air metabolik. Yang terakhir 220 kilokalori sama dengan 220 dikali 0,150 kilokalori sama dengan 33 gram air metabolik. Nah, jadi total keseluruhannya dari penghitungan kita tadi yang didapat adalah 57,18 gram air metabolik, atau kita bulatkan kalau kita bulatkan dia sama seperti menjadi 57 gram air metabolik. Nah, jadi bila energi ransum 1 kilokalori, maka air yang dihasilkan adalah 57 gram. Nah, bila energi ransum 100 kilokalori energi metabolik, maka air metabolik yang dihasilkan, yang pertama kita mencari 40 kali 10,5 sama dengan 420, kemudian 180 kali 11,1 sama dengan 1998, yang terakhir 220 kali 15 sama dengan 3300. Jadi total keseluruhannya itu adalah 5718 gram air metabolik. Nah, jadi 5718 itu kita bagikan ke 440, karena tadi di atas kita temukan 55 gram karbohidrat sama dengan 220 per 440. Nah, jadi 5718 nya kita bagi dengan 440, didapat hasil 12,9.
Nah, jadi dalam 100 kilokalori energi metabolik atau 13 gram air metabolik untuk setiap 100 kilokalori energi metabolis. Nah, itu merupakan cara penghitungan air metabolik. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu faktor yang mempengaruhi ekspresi dan kebutuhan air pada kebutuhan air. Jadi yang pertama itu faktornya hilangnya air lewat kulit, atau tuh kita bisa sebut dengan keringat. Nah, ini biasanya terjadi pada mamalia, yaitu dia akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Semakin meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungan, maka akan semakin tinggi juga jumlah air yang akan hilang. Yang kedua itu melalui hilangnya air itu melalui ginjal. Nah, sebagai air seni juga urin, dan jadi ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang seperti pakan yang mengandung kadar protein dan juga mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui pengeluaran air seni. Kemudian samping itu meningkatnya juga mineral natrium dalam tubuh, akan banyak air yang akan diabsorpsi hingga menimbulkan odema, dan juga asites yang terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Kemudian hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea, yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi untuk mengencarkannya diperlukan air sebagai konsentrasi yang tidak berbahaya. Nah, jadi yang ketiga itu ada hilangnya air itu melalui pernapasan, hampir 40% pada unggas. Jadi pada unggas itu hampir 40% hilangnya air itu melalui pernapasan. Kemudian yang keempat itu melalui saluran pencernaan. Nah, bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruh. Contohnya itu pakan serat yang memiliki sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama dengan feses. Nah, contohnya ini seperti ekskresi pada kotoran sapi lebih basah dibanding ekskresi pada kotoran kambing. Nah, jadi demikian jawaban dari saya tentang 5 soal tersebut. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian jawaban, saya mohon maaf. Saya Kevin Simanjuntak mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya teman-teman. Selamat pagi.